Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang eh, wujud dari sebuah benda. Biasanya partikel atau mungkin unsur ya. Kita telah mengetahui bahwa ada 3 wujud dalam unsur di dunia ini, yakni dalam bentuk padat, yakni solid, liquid, cairan, dan gas merupakan gas. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya di antara liquid dengan gas terdapat uh, salah satu wujud yang bernama plasma. Nah, plasma ini uh, memiliki beberapa sifat seperti gas dan namun hampir sama juga dengan sifatnya seperti cairan, sehingga bisa dibilang plasma ini merupakan peralihan antara liquid dan gas. Nah, biasanya kita dapat mendapatkan plasma strukturnya yang agak berbeda atau keadaan kondisi partikelnya akan berbeda dengan ketika kita memiliki solid uh, atau liquid, akan agak berbeda di sana. Apalagi khususnya untuk liquid dan gas ya, hanya sedikit perbedaannya. Namun efeknya sangat besar. Sedangkan plasma ini ciri khasnya adalah adanya elektron yang saling berjauhan dan tidak berikatan, namun sangat kuat ya, tingkat elektronegatifnya. Misalnya kita memiliki sebuah uh, besi, unsur besi atau ion besi di sini. Nah, untuk solid biasanya mereka elektronnya mengelilingi uh, ion positif dari besi tersebut, sehingga keduanya saling berikatan antara positif dan muatan positifnya dengan muatan negatifnya, sehingga ikatannya bersatu atau langsung ya, berikatan langsung, sangat kuat dan padat. Itulah mengapa besi dikatakan solid, biasanya dalam bentuk solid. Sedangkan dalam plasma, kita misalnya plasma ini sendiri sifatnya seperti gas. Dia memiliki uh, suatu partikel yang bergerak dan memiliki energi kinetik, artinya dia dapat bergerak bebas atau terdapat celah-celah di antara tiap partikelnya, dan elektronnya pun tidak berikatan secara langsung sama satu sama lain. Misalnya partikel ini adalah awalnya netral, ketika diberikan suatu elektron di sana, elektronnya tidak berasosiat atau tidak bergabung satu sama lain, namun tetap membuat partikel netral ini tetap bermuatan positif karena adanya elektron yang begitu kuat, dan gerak partikel itu pun sendiri memiliki energi kinetik, artinya terdapat energi yang kuat di dalam plasma itu sendiri. Nah, kita dapat mengkonduksikan uh, listrik dengan uh, dengan wujud plasma karena ia memiliki elektron yang tersebar secara merata. Nah, misalnya pada pada petir sifatnya seperti plasma. Misalnya kita kasih contoh uh, antara awan dengan tanah. Nah, keduanya memiliki jarak yang beda jauh tentunya. Dan biasanya awan itu memiliki ion-ion negatif atau memiliki elektron di dalam awan. Nah, ion-ion negatif ini uh, akan jatuh ke tanah tentunya. Namun bagaimanakah perantara atau caranya ion-ion negatif ini dapat dapat turun ke bumi? Nah, kita tahu bahwa molekul dari udara uh, ber apa ya ber memil ber berada atau di sekitar dari awan tersebut. Nah, misalnya molekul-molekul dari udara ini seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, mereka mengikat elektron-elektron yang ada di dalam awan. Nah, uh, dengan agar dapat elektron-elektron tersebut jatuh ke bumi. Namun di sini kita lihat bahwa bagaimana karena telah ada elektron yang saling berikatan di situ, elektron dengan molekul-molekul udara, terjadi perbedaan temperatur yang tadinya rendah ketika mereka berikatan satu sama lain menjadi temperaturnya tinggi di sekitar situ, sehingga menghasilkan petir atau kilat. Nah, itulah cara uh,
agar ion negatif yang ada dalam awan cepat untuk merambah ke bumi, yakni dengan kilat seperti itu. Karena jadi intinya elektronegatifan untuk suatu plasma sangat besar karena dia memiliki elektron yang merata dan tidak berikatan secara langsung satu sama lain. Salah satu yang memiliki sifat plasma merupakan bintang. Bintang juga memiliki uh, suatu tingkat elektronegatif yang sangat besar. Nah, misalnya kita memberikan salah satu contoh dari ikatan antara molekul air. Nah, ini kita mendapatkan ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Terdapat ikatan antar atom ya, hidrogen dengan oksigen dengan hidrogen, dan air dengan intermolekular bonding atau ikatan antar molekul. Nah, di sini kita memiliki beberapa partikel dari H2O itu sendiri. Kita dapat lihat bahwa terdapat elektron negatif yang begitu besar di sini. Terdapat muatan positif juga di sekitarnya. Muatan negatif merupakan oksigen karena oksigen membutuhkan sekian elektron untuk mencapai kestabilan. Dari hidrogen membutuhkan maksudnya cenderung melepaskan proton karena ketika dia berinteraksi dengan ion negatif dia akan bersifat sebagai positif. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ini salah satunya merupakan contoh dari ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu sendiri memiliki sifat yang begitu kuat tingkat elektronegatifannya. Nah, contohnya misalnya kita lebur atau kita potong, di sini terdapat ikatan elektron antara ion positif atau hal hidrogen dengan beberapa unsur tertentu yang memiliki tingkat elektronegatif yang sangat besar. Nah, mungkin tidak semua dari unsur ketika berikatan dengan hidrogen merupakan ikatan hidrogen. Hanya beberapa yang memiliki super elektronegatifan yang super ya, yang dapat disebut ikatan hidrogen dengan hidrogen itu sendiri ketika berikatan dengan hidrogen. Nah, hanya ada 3 di sini unsur yang dapat dikatakan ikatan hidrogen ketika ia berikatan dengan hidrogen. Nah, itu merupakan nitrogen, fluorin, dan oksigen. Karena ketiganya memiliki tingkat elektronegatifan yang sangat besar. Jadi intinya ketika nitrogen berikatan dengan hidrogen sifatnya sama dengan oksigen berikatan dengan oksigen. Nah, jadi intinya hidrogen ini akan berinteraksi atau akan saling berikatan satu sama lain dengan sangat kuat sehingga meningkatkan kembali tingkat elektronegatifan satu dengan yang lain seperti itu. Jadi mungkin dapat kita pelajari lebih jauh tentang ikatan hidrogen yang menyebabkan adanya unsur seperti apa bentuknya dan wujudnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.